Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jalani wa ila hadratin Syekh Syana Sadali wa ila hadratin ni'matil arba'ah wa ila hadratin kiram barwali songo wa ila hadratin yabaina umatina wa jatina wa jatatina wa ihwanina syamsyana wa talabidina jamil muslimin simat wal mu'minina wal mu'min fi masyuru khususan ila ruhi Bayi Abdul Karim, Bayi Marzuki Dalam, Bayi Makhras Ali, wa Sulim Ma'afri wa Khalidin, Bayi Abdul Wahid, Akwan Sulim Ma'afri wa ila ruhim, Bayi Jazulin, Bayi Hamim Jazul, wa Sulim Ma'afri wa ala jami'il muassis Nahdlatul Ulama. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبالخصوص إلى جميع المصنفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahul kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal fi wa ni'mal kafi wa lillahil hamd. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijatin
وبالإسم نرميهم من البعد بشتت صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadata abdin lam yahsha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'addim ala nuril anwar wa siril asrar. Wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yun wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun hadirat rahimakumullah. Para jamaah masjid wa jamaah subuh Masjid Al-Hafidh yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus dumateng sahibil fadilah wal karomah, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh, para ustadz dan ustadzah yang saya muliakan dan saya hormati, para tokoh masyarakat juga yang kami muliakan dan kami hormati, para sesepuh, bini sepuh ingkang sami lujeng sehat wal afiyah yang saya muliakan, dan tak lupa pula adik-adikku sekalian kaula muda-mudi yang amat sangat saya bangga-banggakan. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman, Islam, kesehatan lahir dan batin, hingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian bersabar sejenak untuk sama-sama mengkaji dan mengaji agar menambah hasanah keilmuan kita guna ibadah lebih meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita upayakan di pagi hari ini dicatat dening Allah menjadi salah satu amal yang diridainya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin umat, sebagai pengayom umat, dan sekaligus sebagai pelindung umat dari dunia hingga akhirat. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami ingin mengangkat satu tema atas satu nasihat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wal maqalatu as-salisata asyarah, adapun nasihat yang ke-13 an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu. Radhiya muga-muga ngridhai sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Ibnu Mas'ud. Amin Allahumma amin. Qala dawuh sapa sahabat Ibnu Mas'ud, arbaatun utai patang perkara iku min dulumatil qalbi, setengah saking petenge ati. Napa patang perkara menika para hadirin? Setunggil batni syab'anin, weteng kang wareg, min ghairi mubalatin, saking tanpa merduli. Wasuhbatul dzalimi, ingkang nomor kalih wasuhbatul dzalimi, lan kekancan maring pira-pira wong kang zalim. Wa nisyani dzunubi, nomor 3 wa nisyani dzunubi, lan lali pira-pira dosa almadiyati kang wis lewat. Wa tulil amali, ingkang nomor 5 wa tulil amali, lan dawae angen-angen urip nanggone donya. Wa arbaatun, lan utai perkara papat iku minuril qalbi, setengah saking padange ati. Napa niku ingkang nyebabaken ati kula kalih sampeyan sedaya padang terang benderang? Nomor setunggil batnin ja'in, inggih menika weteng utawa madaran ingkang luwe.
min hadarin krana are wedi maring Gusti Allah wasubati sholihina nomor kali lan kekancan maring pira-pira ulama tiang-tiang ingkang sae. Nomor 3 wa hifdzid dunubi lan eling ngreksa utawa eling wa hifdzid dunubi lan eling pira-pira dosa almadiyati kang wis liwat. Nomor sekawan wa qasril amali lan cendhek angen-angene urip nanggone donya. Hadirin rahimakumullah, nasihat yang luar biasa dari sahabat Ibnu Mas'ud. Yang pertama, barang siapa yang menginginkan hatinya terang benderang. Hati niki penting para hadirin, salah satu anggota tubuh manusia yang sangat penting dan menentukan dalam hidup dan kehidupan manusia adalah hati. Hati yang dimaksud di sini bukan hati dalam segi biologis atau anatomi manusia, beda. Hati di sini adalah hati yang bersifat ruhaniyah. Ruh tidak bisa kita pegang tapi bisa kita rasakan. Jadi memang menungso niki enten atine, Pak. Ati punya fungsi, ya, termasuk mengolah makanan, mencernah makanan ati. Tapi hati yang dimaksud temeriki adalah hati yang sebangsa ruhaniyah. Dia tidak nampak tapi bisa dirasakan. Contoh jenengan lagi geger-geger rame-rame pembahasan, akhirnya ada salah satu teman menyinggung perasaan. Kadangkala kita merasa sakit. Gini apa nggih? Lek lari iki tau ngomong kaya digi ya, kari nyelengit ya, hati loro. Padahal hati sampean kalau diperiksa oleh dokter sehat walafiat. Pak, saya ini sakit hati saya ini, Pak. Coba Pak saya main periksa. Oh ya sini periksa sama dokter. Oh, nggak sakit sampean itu, sehat walafiat. Tapi saya sakit betul hati. Abu. Alasannya abu. Kok moro-moro loro. Begini Pak. Ada orang ngomongnya ndak enak. Oh, iku loro hati lek jeneng ini. Jadi bukan hati secara anatomi yang sakit, tapi hati secara ruhaniah. Penting. Inna fil jasad kolban. Di dalam diri seseorang itu ada nama inna fil jasadi mudghah. Ada segumpal darah. Faida fasadat jazadu kulluh wa idza saluhat jazadu kulluh. Jadi ketika hati itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Tapi ketika hati itu sudah jelek, bobrok, maka seluruh anggota tubuh juga akan jelek. Nah, inilah hati yang menentukan. Maka para hadirin, hati itu sering kita simpulkan sebagai lafadz yang seperti ada dua bilik. Gini apa nggih? Hati kayak waru niku, godhong waru. Nggih. Ada bilik kanan, ada bilik kiri, godhong waru. Abu hati disimpulkan dengan dua bilik. Padahal kadung kula kali sampean belah tubuh kita lihat ndak ada tuh hati yang bentuknya kayak gitu. Betul? Mboten enten hati yang terdiri melengkung koyok I love you niku, mboten enten. Itu adalah simbol. Sebab di dalam hati para hadirin ini adalah merupakan satu tempat yang sangat direbutkan. Setan mati-matian berjuang siang dan malam untuk mengajak manusia durhaka kepada Allah. Ini satu-satu jalan adalah menguasai hati manusia. Ada bilik. Bilik satunya, bilik yang kanan adalah malaikat. Tempat di mana para malaikat membawa ilham, membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati-hati yang kotor sehingga mudah memancarkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saling berebut antara malaikat dengan
Makanya ada satu hadis, la yadkhulul malaikatu fil bait, la yadkhulul malaikatu fil bait, fil baiti fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang apabila di dalam rumah itu ada gambar anjing. Ini simbol. Ya memang betul-betul kalau memang ada gambar nyun sewu, ada gambar anjing dalam rumah itu, malaikat tidak akan turun. Tapi kalau kini kita dalami filosofis semacam ini, hati itu juga rumah. Gini Bang, hati itu juga rumah. Rumah buat para malaikat aslinya. Rumah buat para malaikat menurunkan ilham, menurunkan hidayah ke dalam hati seseorang. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan al ilmu fis sudur, dada, la fis sudur, dalam buku. Jadi tidak dalam otak. Ini ada di dalamnya, ada sebuah hati. Jadi malaikat tidak akan masuk ke dalam hati seseorang kalau kita filosofi lebih jauh apabila di dalam hati itu kotor. Anjing itu adalah simbol sesuatu yang najis, yang kotor. Hati itu simbol anjing. Simbolnya setan itu anjing. Oleh karena itu para hadirin, kadung kula kali sampean digoda oleh setan, maka kembalikan kepada Allah karena Allah yang punya. Kadung kula kali sampean diuber sama namanya anjing, panggillah yang punya anjing. Ya. Diuber ambek sing jenenge anjing Kiki tak opo namanya. Ono hang duwe, Pak, anjingnya sampean Pak. Gigi, diam Pak. Anjing itu akan selalu nurut kepada yang punya. Begitu juga setan. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah agar supaya setan tidak menggoda kita. Tunduk Pak, setan. Lah bagaimana ciri-ciri godaan setan? Di antara ciri-ciri godaan setan itu adalah mengajak manusia langsung bermaksiat kepada Allah. Itu setan. Langsung. Lek kula kali sampean sedaya ketarik kepada hal yang bersifat maksiat, apapun itu bentuknya, pokoknya maksiat kepada Allah, berarti hang gudo sampean niku asli setan. Kadung hawa nafsu mboten ngonten gudone. Kadung setan tidak mampu mengajak sampean untuk berbuat maksiat. Wong iki terlalu alim. Hunjak umbi-umbian yang gelem, hunjak maksiat yang gelem, hunjak wadonan yang gelem. Tidak mau. Ulung isun api jaluk tulung ambil hawa nafsu. Hawa nafsu, paran Kang, ayo tulung ana isun. Pepundi, beno lari kae gelem bisa maksiat. Ya Kang, gampang. Diajak melakukan hal-hal yang halal. Ini nafsu ini ngoten niku cirine. Diajak melakukan hal-hal yang halal tetapi berlebih-lebihan. Iki cara. Ya, melakukan hal-hal yang halal tetapi berlebih-lebihan. Contoh makan contoh yang sederhana, makan mawon. Kadung kula kali sampean wis buka, ya. Paran biain hang nang meja disantap. Masih weteng iki wis wareg, wis kebek, nggih, isine pun kathah. Tapi kadung ana panganan hang durung dipangan, pasti dipangan wis. Itu namanya godaan nafsu. Dengan sesuatu yang halal tetapi berlebih-lebihan kadangkala bisa menimbulkan keharaman. Kok bisa? Kadung wis wareg polblek muntah sampean bleng. Lah jadilah makanan itu menjadi makanan yang haram. Niku hawa nafsu. Ngajak perkara sing halal tapi mengke juruse nanggone sing haram. Lah niki penting para hadirin, oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud mengajak kula kali sampean sedaya agar senantiasa membersihkan hati yang kotor.
Ada 4 hal terus sahabat Ibnu Mas'ud memiliki 4 hal yang bisa membuat hati manusia menjadi gelap gulita. Napa ingkang nomor setunggal batnun syib'anin min ghairi mubalah, yaitu perut yang kenyang tanpa kita memperdulikan dari mana asal muasal makanan yang ada di dalamnya. Sebab makanan itu para hadirin menurut teori Islam ada 2. Ya, makanan itu pandangan Islam ada 2, 1 pandangan dzatiyah, 2 pandangan ruhaniyah. Makanan itu lek dipandang secara dzatiyah, ya, memang ada yang halal, ada yang haram secara dzat. Itu sudah beda. Secara ruhaniyah juga beda. Ya, daging sapi ambil daging babi. Niku secara napa niku dzahiriyah itu beda sudah. Sapi sama, dan yang paling membahayakan adalah zat yang haram. Secara ruhaniyah juga jelas beda. Tetapi ada satu makanan yang dilihat dari dzatiyah sama, tapi dari ruhnya tidak sama. Contoh, orang makan nasi gulai, satunya juga nasi gulai. Ada 2 gulai. Tetapi gulai yang satu diperoleh dengan hasil yang haram. Uangnya hasilnya hasil haram. Menipu, ya, dan lain sebagainya, korupsi dan lain sebagainya. Dengan cara yang halal. Satu gulai dengan cara yang halal. Satu haram, tapi zatnya sama-sama gulai. Kita tidak bisa membedakan. Rodo asin berarti ki haram. Mboten saged. Iki rodo manis halal lagi berarti. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa kita membedakan secara dzatiyah, tetapi secara ruhaniyah beda 2 makanan ini. Satu halal, satu haram. Jadi ada semacam aura. Makanya setan itu kalau ada orang makan tanpa baca bismillah, maka barokah dari makanan itu akan hilang, dihisap sama setan. Bukan segone yang dipangan, Pak. Gak doyan setan anggone segone mboten doyan, tapi ruhani, aura positifnya diambil oleh setan. Tinggal ampasnya yang sampean makan. Begitu juga barang halal dan haram, apabila orang menghasilkan uang dengan cara yang haram, akhirnya makanannya haram, maka yang dia makan ampasnya. Sedangkan aura positif yang ada dalam makanan itu tidak bisa diresap, tidak bisa dimakan oleh orang itu. Sehingga apa? Aura dalam tubuhnya banyak sekali aura negatif, sehingga hatinya menjadi kotor. Kalau sudah hati menjadi kotor, malaikat tidak akan mau datang ke dalam hati. Mendengarkan adzan, telinga ditutupi. Ada orang baca Al-Quran, dia lari terbirit-birit, ya, tidak mau, terkunci hatinya, ya. Terkunci karena nopo niki wau makanan yang tidak halal. Niki. Oleh karena itu para hadirin, Islam harus memperhatikan secara dzatiyah dan secara ruhaniyah. Zatnya harus nopo niku halal, kemudian rohanianya juga harus halal. Niki Islam memperhatikan, tidak hanya sekedar bersih, higienis, boten. Makanya orang-orang barat, Pak, tamu-tamu dari luar negeri yang ada di Bali itu paling suka makanan di Indonesia kalau ada labelnya halal. Mereka langsung berpikir kalau halal berarti higienis, berarti bersih, berarti bagus, baik. Itu, Pak. Yang dicari itu oleh mereka makanan halal. Lho sing repot niki lak tiyang Indonesia dewek nggih. Malah golek sing haram. Ke barat-baratan. Padahal wong barat goletane barang yang halal. Pun karena waktu terbatas, nomor kali para hadirin yang menyebabkan hati manusia ini adalah gelap gulita, nomor kali adalah wasuhbati dolimi, berteman kepada orang-orang yang dolim. Anil mar'i la tas'al wasal angkorinihi
fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Dari seseorang jangan tanah dirinya. Kadung kula kali sampean tang leteng tiang niku, Lek, Kang, Mas, sampean apik apa ora? Mbak Yu, sampean iki sae napa mboten? Ya jelas, sak kampung hing ana paling apik kecuali Isun. Isun iki paling apik. Kecap ndak ada nomor 2, Pak. Nomor 1 semuanya. Tetapi coba tanya teman-temannya, siapa teman-teman dia? Nah, dari teman-temannya itu kula kali sampean ngerti bagaimana sejatinya dirinya. Oleh karena itu para hadirin, ya, penting menurut Islam mencari teman yang baik. Boleh sampean kenal siapa saja, kenal, tetapi untuk berteman sampean harus memilih. Karena itu akan menentukan nasib sampean ke depan. Pun nomor 3 para hadirin, yang menyebabkan hati itu gelap gulita tadi, yang menyebabkan karena bergaul dengan orang-orang yang dolim, yang tidak baik. Yang ketiga, wanis yanid dunu bil madiyah, yang menyebabkan hati seseorang itu gelap gulita adalah dia lupa terhadap dosa-dosa yang ada pada masa lalunya. Padahal itu sudah dicatat di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Tidak pernah kita istighfari, tidak pernah kita minta ampun kepada Allah. Karena dosa itu, Pak, kalau digambarkan itu sama dengan nukta. Nukta itu titik hitam di dalam hati seseorang. Kadung dosa sitik, titik sijai. Kadung dosane rada wandel, rada abot, ya titikane cemenge rada kandel gede. Terus dititik sampai gelap. Karena hati ini kayak cermin. Di titik-titik hingga cermin itu tidak bisa memancarkan, memantulkan sifat uluhiyah dari Allah. Gusti Allah punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Welas asih niku sifat Gusti Allah. Ya ditiru ambek menungso. Nggih napa nggih? Loman itu sifat Allah, ditiru ambek menungso. Kok bisa menungso niru? Krana atine bersih, baik orangnya. Tapi kadung atine niki kotor, titik penuh dengan noda-noda hitam dalam hatinya, dia tidak bisa meniru sifat uluhiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi penting selalu mengingat dosa-dosa telah lalu agar supaya kita berhati-hati dan senantiasa selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir para hadirin temriki, watulul amali, yang menyebabkan gelap gulitanya hati, ya, itu adalah tulul amal, ya, mengharap, menginginkan kita itu hidup selama-lamanya di dunia ini, ya, sampai terlalu nopong, ya, terlalu perfect di dalam segala sesuatu hal. Ojo man iki loro iki, ojo man iki wis terlalu sangat-sangat mendetail. Krono wedi mati biasa. Biasanya ngenten-ngenten iki tiang-tiang sing punya harta yang banyak, yang lebih. Kadung hartanya pas-pasan niku wis karep-karepe Gusti Allah wis. Mbuh berangkat saiki, mbuh berangkat esuk, mbuh berangkat besok maning, ya terserah Gusti Allah wis. Ya. Kadung sampean pengin berangkat Solo nggih monggo, Pak. Kadung kula keri-keri mawon, Pun. Lah niki ora hadirin. Tapi kadung orang punya uang banyak pasti punya inginan hidup selama-lamanya di dunia. Ini bahaya. Sebab napa para hadirin akan timbul rasa hubbud dunya, cinta kepada dunia. Padahal dunia niki panggonan sementara, tempat sementara, tempat bersinggah kula kali sampean untuk menuju perjalanan yang lebih jauh, yang lebih panjang dan lebih melelahkan, bahkan lebih menyakitkan kalau nasib kita kurang bagus ke depan. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita hidup di dunia ini kita isi dengan amalan-amalan yang soleh sebagai bekal. Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata baginda Rasul Muhammad SAW, adalah orang yang senantiasa mau tawaduk, rendah diri, tidak sombong hidup di dunia ini, bahwa meyakini bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah. Al-insan malul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempat salah dan dosa. Jangan sombong hidup di dunia kalau ingin menjadi orang yang cerdas. Nomor 2,
wa amila lima ba'dal maut, mau beramal untuk bekal besok ya. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan serta kekhilafan hanya milik saya. Mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.